Hari-hari terisi di hadapan dua komputer, satu untuk jualan online, satu untuk membuat konten dan main game. Kedua komputer tersebut aku pasang wallpaper cucu perempuan, Anya namanya. Sejak orok aku suka memandanginya. Aku tidak peduli apakah dia menerimanya atau tidak. Rasanya ingin selalu menatapnya. Terkadang aku terkenang akan kedua orang tuaku. Aku ingat mereka kuperlakukan seperti anak kecil. Ketidakberdayaan mereka membuatku merasakan sesak di dada tatkala mengingatnya. Ketidakberdayaanku sangat terasa ketika mereka terbaring tak berdaya hingga hembusan nafas terakhir. Baik cucu perempuan maupun masa akhir kedua orang tuaku menunjukkan ketidakberdayaan sekaligus harapan akan kehidupan. Mereka sangat bergantung pada orang lain. Segala sesuatu yang menopang hidup harus disediakan dan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Bagi sang cucu, masa depannya tergantung penuh pada orang-orang di sekitarnya. Bagi orang tuaku, akhir hidup mereka bagaimana tergantung pada mereka yang merawatnya. Kini kedua orang tuaku telah tiada. Cucu perempuan sudah memasuki tahun kelima dan sudah ikut playgroup. Mereka ada di jalan Tuhan. Kedua orang tuaku telah membuktikan bahwa mereka sungguh menapaki jalan Tuhan. Sementara itu, si kecil sedang berjalan dan menjalani jalan Tuhan. Orang-orang yang menyayanginya sangat menentukan perjalanan hidupnya selanjutnya. Dalam menapaki jalan Tuhan, nama Yesus begitu berkuasa. Nama itu terasa begitu agung, tak kuasa untuk menyebut dan memanggilnya. Kesaksian Markus menegaskan betapa nama itu sangatlah berkuasa. Bagaikan seorang tokoh besar yang menggetarkan setiap orang jikalau namanya disebutkan. Namun lebih daripada itu, karena setan pun ketakutan mendengar nama Yesus disebut. Pernyataan Yesus barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita, mengingatkan diriku akan keberadaan seseorang yang berada di luar lingkaran gereja. Mereka adalah orang-orang yang percaya akan daya kuasa nama Yesus. Rasaku, mereka sungguh mengenal siapa Yesus. Namun mereka tidak menjadi bagian dari persekutuan para murid Tuhan. Entahlah, mengapa mereka tidak sekalian saja mengikuti Yesus di dalam persekutuan para murid Tuhan. Mungkin seperti sang legenda Gandhi dari India yang menerima sungguh diri Yesus tetapi menolak kenyataan organisasi gerejanya. Namun bagi Yesus, mereka ada di pihak yang sama. Apakah artinya di pihak yang sama? Baik di luar maupun di dalam lingkaran para murid Tuhan, kepercayaan kepada Yesuslah yang menyatukan. Kesatuan ini tidaklah berarti kesatuan dalam segala hal dalam kebersamaan hidup. Tatanan nilai dan aturan dalam hidup seringkali tampak berbeda. Demikian pun terkait pengenalan akan Yesus yang berimplikasi pada keyakinan pribadi dan bersama berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, mereka yang percaya akan kuasa nama Yesus tampak berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Aku rasa penting memerhatikan penegasan Yesus. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tidak ada seorang pun yang percaya dan bertindak dalam nama Yesus sekaligus membenci Yesus. Kalau toh ada, tentulah terjadi kekacauan di dalam dirinya. Namun penegasan Yesus ini mau mengungkap bagaimana Yesus berkarya.
Yesus bertindak tidak hanya di dalam lingkaran para pengikutnya. Hidup dan karya Yesus tidak dibatasi di dalam lingkaran para muridnya. Karya keselamatan Yesus diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Merefleksikan hal itu, rasaku ada keselamatan dalam dan melalui Yesus di luar gereja. Ini bukan pertama-tama menunjuk pada suatu denominasi tertentu, tetapi pada pribadi Yesus yang tidak dapat dibatasi oleh segala tatanan gereja ini. Dalam perspektif seperti ini, rasaku penting memerhatikan kebersamaan seluruh umat manusia. Mereka yang sungguh mengenal Yesus tentulah akan memiliki kesatuan hati meski tidak menyatu di dalam lingkaran hidup gereja ini. Orang yang mengenal Yesus sungguh akan mengenali bagaimana Yesus berkarya dalam hidup. Ia akan melihat dan menemukan Yesus dalam kasih dan kebaikan-kebaikan orang lain. Mencermati karya Yesus dalam hidup sesama, orang yang percaya akan kuasa nama Yesus tentulah tidak akan menyesatkan orang lain yang sedang berjalan atau melangkah di jalan Tuhan. Orang yang lemah dan bergantung penuh pada orang lain tentulah tidak akan disesatkannya. Kasih sayang terhadap anak dan orang tua yang sudah lanjut usia akan membawa pada kebaikan pada mereka. Kasih sayang terhadap mereka tentu tidak akan membawa penderitaan bagi mereka. Sabda Yesus terasa sangat keras bagiku. Tampak ada hubungan antara penyesatan dan neraka. Penyesatan merupakan jalan menuju neraka, tidak sekedar konsekuensi dari tindakan atau sikap menyesatkan. Dari sabda Yesus tergambar tentang neraka, ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kiranya ini sesuai tradisi mistis dunia yang menggambarkan neraka sebagai akibat akhir hidup yang tidak pada jalan yang benar. Neraka dengan penggambaran keabadian dapat dikatakan sebagai hukuman atas kejahatan umat manusia. Saya berusaha berpikir secara terbalik. Yesus menghendaki umat manusia seutuhnya menapaki jalan keselamatan. Jangan ada anak-anak dan orang tua yang disesatkan. Ditarik secara luas, janganlah menyesatkan mereka yang lemah. Biarlah tubuh secara utuh masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimanapun, tubuh merupakan ruang ekspresi bagi jiwa manusiawi. Itu berarti Yesus menghendaki individu-individu sepenuhnya masuk kerajaan Allah. Ya Yesus, kuat kuasa namamu menggetarkan jiwa. Kuasa namamu menyelamatkan hidup. Jauhkanlah diriku dari segala keangkara murkaan dan kedurhakaan. Biarlah kasih-Mu mengalir di dalam nadi kehidupanku.